Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di soal yang ini. Nah, bagaimana? Sudah ketemukah hasilnya? Berapa? Oke, kita samakan ya. Hasilnya apakah hasil yang diperoleh oleh kalian sama atau tidak dengan pembahasan kali ini? Oke, baik. Dari soal kita bisa mengetahui yang pertama ada jenis katolnya, ini katol majemuk. Kemudian ini yang 8 Newton itu adalah gaya kuasa. Nah, kemudian berapa besar beban maksimal itu adalah gaya bebannya atau FB-nya. Oke, baik. Nah, yang 8 Newton itu gaya kuasa FK. Kemudian yang ditanyakan adalah besar beban atau FB. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan persamaan yang FK sama dengan 1/km dikali dengan FB. Nah, agar mudah menyelesaikan soal yang ini, kita harus tahu nih keuntungan mekanisnya berapa. Nah, dari jenis katol ini kita bisa mengetahui berapa keuntungan mekaniknya. Caranya adalah kita hitung jumlah tali yang terhubung dengan katol selain yang tali yang ini. Tali yang terhubung dengan gaya kuasa. Nah, selain tali yang ini kita hitung aja, berarti ini 1, 2, 3, 4. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 4. Nah, selanjutnya kita memasukkan ke dalam rumus yang ini. Nah, sebelum menggunakan persamaan yang ini, kita FB-nya dulu kita cari. Kita konversi dari FK ke persamaan FB sama dengan FK dikali keuntungan mekaniknya. Nah, sekarang kita tinggal masukin angkanya nih. Nah, FK-nya 8 Newton, KM-nya 4. Nah, 8 kali 4 sama dengan 32. Nah, jadi besar beban maksimal yang dapat ditarik oleh katol tersebut adalah 32 Newton. Mudah ya? Mudah-mudahan hasilnya sudah sama. Kalaupun toh belum, silakan bisa disamakan. Oke, baik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bidang miring. Nah, harapannya nanti setelah sesi pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, kita bisa mengidentifikasi bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dan mengidentifikasi jenis pengungkit. Nah, kalian mungkin pernah lihat orang memindahkan barang atau peti ke dalam mobil menggunakan papan seperti ini. Inilah salah satu contoh bidang miring. Ataupun tangga di rumah. Atau sekrup. Nah, dan yang sering digunakan oleh ibu-ibu yang ini nih, pisau mengiris sayuran. Nah, itulah beberapa alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Nah, kenapa bidang miring termasuk pesawat sederhana? Nah, karena bidang miring ini dapat memudahkan pekerjaan manusia dengan cara memberikan keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekaniknya ini nih, sama dengan FP dibagi FK. Nah, FP-nya yang ini nih, berat bebannya, kemudian FK ini gaya tarik atau gaya dorong, atau bisa juga kita cari dengan perbandingan L dengan H, L dibagi H. L-nya ini panjang bidang miring dan H-nya ini tinggi bidang miring. Oke, sekali lagi, KM-nya keuntungan mekanis, FP-nya gaya beban, FK-nya gaya kuasa, L-nya panjang bidang miring, dan H-nya tinggi bidang miring. Oke, baik, supaya lebih paham, kita lihat contoh ya. Tentunya contoh soal yang berhubungan dengan mencari keuntungan mekanis ataupun gaya kuasa. Oke, lihat. Sebuah benda yang beratnya 600 Newton akan dipindahkan dengan bidang miring yang memiliki panjang 2,4 meter dan tinggi 60 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda dan keuntungan mekanik bidang miring. Oke, baik. Nah, gambaran bidang miringnya seperti ini ya, seperti yang tadi. Nah, kemudian dari bidang miring itu kita bisa mengetahui yang pertama ini FB-nya beratnya 600 Newton, kemudian ini nih panjangnya 2,4 meter. Kemudian selain itu tingginya nih 60 cm atau 0,6 meter.
Nah, kemudian yang ditanya adalah keuntungan, gaya kuasa atau FK. Nah, ini gaya yang diperlukan atau gaya kuasa dan keuntungan mekaniknya. Nah, kita selesaikan menggunakan persamaan yang ini nih, yang tadi FK sama dengan 1/km dikali FB. Nah, biar lebih mudah, kita bisa menentukan berapa keuntungan mekaniknya dulu nih. Nah, keuntungan mekaniknya itu kita bisa cari dengan persamaan HM sama dengan L dibagi H. Nah, ini yang mudah nih. L-nya tadi ada 0, ada 2,4 meter, kemudian H-nya 0,6 meter. Nah, 2,4 dibagi 0,6 sama dengan 4. Jadi keuntungan mekanik sudah ketemu nih, 4 ya. Oke, selanjutnya kita mencari berapa gaya yang diperlukan. Nah, gunakan rumus yang ini tadi. KM-nya diganti 4, FP-nya diganti 600. 1/4 dikali 600 Newton sama dengan 150 Newton. Atau 600 dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 150. Nah, jadi besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda adalah 150 Newton dan keuntungan mekaniknya sebesar 4. Mudah-mudahan lebih paham ya. Oke, baik. Contoh soal berikutnya. Nah, untuk memindahkan beban yang berat ke atas agar lebih mudah, maka kita gunakan papan yang diposisikan miring seperti gambar berikut. Nah, seperti gambar yang tadi ya. Nah, keuntungan yang diperoleh dari cara tersebut yaitu, nah keuntungannya apa sih? A. Usaha yang dilakukan menjadi lebih kecil. B. Gaya yang diberikan menjadi lebih kecil. C. Perpindahan menjadi lebih kecil. D. Gravitasi bumi menjadi lebih kecil. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Kita lihat satu persatu. Oke, yang B ya, gaya yang diberikan menjadi lebih kecil. Nah, jawaban yang A, C, dan D itu ada jawaban yang keliru. Jadi, keuntungan yang diperoleh dari cara tersebut yaitu gaya yang diberikan menjadi lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena ada keuntungan mekanis. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke tuas. Nah, tuas itu nama lainnya pengungkit. Nah, mungkin kita pernah melihat orang mengungkit batu. Nah, seperti ini. Nah, alatnya yang ini disebut dengan pengungkit. Nah, dalam pengungkit itu ada bagian-bagian. Yang pertama ini nih, ini bagian penumpunya, titik tumpu di sini. Kemudian ini adalah titik kuasa, nah, tempat kita memberikan gaya. Kemudian di sini adalah beban, titik beban. Nah, titik beban atau posisi di mana beban memberikan gayanya. Nah, tuas dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Nah, jenis pertama contohnya gunting. Jenis kedua contohnya ini, pembuka tutup botol. Dan jenis ketiga contohnya ini apa namanya? Iya, pinset. Nah, yang membedakan apa sih antara tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga? Yang membedakan adalah posisi dari titik gaya, titik tumpu, dan titik beban. Nah, pada jenis pertama, titik tumpunya ada di tengah nih. Kemudian pada jenis kedua, titik tumpunya di ujung. Kemudian titik kuasanya di depan, dan titik bebannya ada di tengah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang di tengah adalah bebannya. Kemudian titik tumpunya juga di ujung. Nah, sama-sama di ujung dengan jenis kedua, tapi bedanya, nah yang di tengah, yang pada jenis ketiga itu gaya beban. Sementara pada yang di kedua itu yang di tengah adalah gaya bebannya. Oke, sekali lagi saya ulangi. Pada tuas jenis ketiga yang di tengah adalah titik kuasa, sedangkan yang pada jenis tuas kedua yang di tengah adalah titik beban. Oke ya. Nah, pada tuas
itu ada persamaan keseimbangan tuas. Nah, ibaratnya kalau ini supaya tetap lurus ke sini supaya tidak jungkat-jungkit, itu persamaannya ini. FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Nah, kemudian keuntungan mekaniknya sama dengan FP dibagi FK atau sama dengan LK dibagi LB. Nah, KM-nya keuntungan mekanis, FP-nya gaya beban, FK-nya gaya kuasa, RK-nya lengan kuasa, dan LB-nya lengan beban. Nah, lengan kuasa yang ini nih, dari titik kuasa ke titik tumpu. Nah, kemudian yang lengan beban dari titik tumpu ke titik beban. Ini dapat memberikan gaya beban seperti ini ya. Oke. Mudah-mudahan udah paham. Sekali lagi kita perhatikan pada tuas ini ada titik tumpu, ini titik kuasa tempat memberikan gaya kuasa, dan ini titik beban tempat timbulnya beban. Oke, baik. Kita lihat di contoh soal biar paham. Nah, sebuah balok yang beratnya 300 Newton akan dipindahkan dengan pengungkit. Jika jarak beban dan titik tumpu 0,3 meter, sedangkan jarak antara kuasa dengan titik tumpu 0,9 meter. Berapakah besarnya gaya kuasa agar pengungkit dalam keadaan setimbang? Nah, ini mintanya dalam keadaan setimbang nih. Oke, baik. Supaya setimbang, kita lihat dulu. Nah, lengan kuasanya atau itu 0,9 meter. Nah, yang ini nih. Kemudian lengan bebannya 0,3 meter. Yang ini nih. Kemudian berat balok. Nah, berarti di sini di beban 300 Newton. Nah, agar pengungkit dalam keadaan setimbang, nah, berapa besar gaya kuasa? Nah, yang dicari ini nih. Besar kuasa. Oke, kita tulis dulu ya yang diketahui. EP-nya 300, LB-nya 0,3 meter, LK-nya 0,9 meter. Yang ditanya FK atau besar gaya kuasa. Tinggal dimasukkan aja ke persamaan yang FK kali LK sama dengan FP dikali LB. Nah, FK sama dengan FB dikali LB dibagi LK. Dimasukin lagi. FK sama dengan 300 Newton, FP-nya 300 Newton, LB-nya 0,3 meter, dan LK-nya 0,9 meter. Nah, 300 kali 0,3 dibagi 0,9, hasilnya 100. Nah, 300 dibagi 0 dikali 0,3 itu kan berapa? 90. Ya, tinggal 90 dibagi 0,9, hasilnya 100 Newton. Nah, jadi besar gaya kuasa agar pengungkit dalam keadaan setimbang adalah 100 Newton. Nah, pada ini punya trik biar lebih mudah untuk menyelesaikan soal seperti ini, yaitu dengan cara mencari keuntungan mekanisnya terlebih dahulu. Oke ya. Oke, baik. Ini dengan cara yang tadi. Nah, cari keuntungan mekanisnya dulu nih. Nah, KM-nya kita tahu kan mencari keuntungan mekanis pada pengungkit yaitu LK dibagi LB. LK-nya ada 0,9, LB-nya 0,3. Nah, 0,9 bagi 3 berapa sih? 3. Nah, kalau sudah ketemu ini, masukkan ke rumus persamaan yang ini nih. Nah, FK dibagi 1 per KM dikali FB. Keuntungan mekanisnya 3, besar gaya bebannya 300. Nah, 1 per 3 dikali 300 atau 300 dibagi 3. Hasilnya 100 Newton. Sama saja ya. Jadi, kalian bisa mencari nilai keuntungan mekanis dulu atau langsung menggunakan persamaan yang tadi. Nah, monggo, mana yang lebih mudah buat kalian, gunakan yang paling mudah. Oke, sekali lagi, jawabannya adalah jadi besar gaya kuasa agar pengungkit dalam keadaan setimbang adalah 100 Newton. Oke, baik. Mudah-mudahan paham soal mengenai tuas yang berhubungan dengan tuas. Nah, kita lihat contoh ini nih. Satu lagi ya.
Perhatikan gambar berikut. Nah, peralatan yang termasuk kuas jenis pertama yaitu A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Nah, tadi ya ada yang golongan jenis pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Lihat posisi titik tumpunya. Oke, yang jenis pertama titik tumpunya ada di tengah, berarti ada gunting nomor 1 nih titik tumpunya, dan nomor 3 nih pemotong kuku, gunting kuku ini ada di tengah nih titik tumpunya. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, yang gunting golongan pertama, pemotong kertas ini kedua, yang gunting kuku golongan pertama, kemudian yang pinset golongan ketiga. Jadi jawabannya yang B 1 dan 3. Mudah-mudahan semakin paham soal mengenai tuas atau pengungkit. Oke, baik. Dari beberapa konsep yang sudah dipelajari tadi, beberapa persamaan yang perlu ditekankan. Pertama, keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekanik itu dapat dicari dari perbandingan besar gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Atau nanti kalau kita konversi ke FK sama dengan 1 per km dikali FB. Nah, bisa juga persamaan yang ini. KM sama dengan LK dibagi LB. Lengan kuasa dibagi dengan beban. Atau kalau kita mencari LB, panjang dengan beban, berarti 1 per km dikali dengan LK. Nah, ini yang perlu ditekankannya. Apapun jenis pesawat sederhananya. Kalau mengetahui atau paham mengenai konsep ini, insya Allah akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pesawat sederhana. Mudah-mudahan semakin paham. Untuk sementara cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.